إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah, kami mewasiatkan kepada para jamaah sekalian dan kepada kami sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, di hari ini, di hari Jumat tanggal 14 Ramadan, kita sudah melalui puasa separuh perjalanan. Kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Kita sudah berpuasa setengah bulan lamanya, dan kita masih memiliki setengah bulan berikutnya. Maka marilah kita kembali mengingat-ingat keutamaan-keutamaan puasa, agar kita tidak lalai, agar kita tetap semangat, agar kita terus berusaha meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, sekaligus sebagai bentuk evaluasi pribadi kita. Apakah setengah bulan pertama di bulan Ramadan kita sudah memaksimalkan Ramadan atau belum? Kalau ternyata masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak amal ibadah yang terlewat, masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, maka di tengah bulan, separuh bulan yang kedua, yang terakhir di bulan Ramadan, kita perlu berusaha untuk meningkatkannya. Maka dari itulah kita pada hari ini berusaha kembali mengingat-ingat, mentadabburi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Harapannya kita terus menggelorakan diri, kita terus memapak diri, memupuk semangat kita agar terus memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Sidang jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang utama, dan puasa di dalamnya adalah puasa yang sangat utama, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat
183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa yang merupakan amal ibadah mulia ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga proses membentuk karakter kita, membentuk spiritual kita. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan, kita harus bersungguh-sungguh berpuasa di dalamnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka berpuasalah ia. Dan di antara dahsyatnya puasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang secara langsung, dan puasa adalah ibadah yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Setiap amal ibadah adalah milik Bani Adam, adalah milik manusia, illa shiyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa adalah milik saya, wa ana ujri bihi, maka saya akan memberikan pahala secara khusus kepadanya. Inilah dahsyatnya puasa. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Kalau ibadah-ibadah yang lain hanyalah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, paling tinggi adalah 700 kali lipat, maka berbeda dengan ibadah puasa. Allah akan melipat gandakan sebanyak-banyaknya, lebih daripada 10 kali lipat, lebih daripada 700 kali lipat. Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid menegaskan bahwa tidak ada satupun ulama yang menolak kewajiban puasa. Yang ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ibadah puasa. Bahkan puasa juga merupakan rukun Islam yang ketiga. Artinya tidak ada puasa, tidak ada Islam dalam diri seseorang. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, puasa tidak hanya bermakna secara lahiriah, tapi juga bermakna secara batiniah. Puasa artinya adalah menahan diri. Secara lahiriah, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan juga hal-hal lainnya yang membatalkan puasa kita. Tapi makna puasa yang kedua adalah puasa secara batiniah, yaitu jiwa kita, pikiran kita, hati kita juga haruslah berpuasa. Maka kita juga menahan diri untuk tidak berdusta, tidak riak, tidak dengki, dan juga berusaha tidak melakukan dosa-dosa yang bisa menjadikan hati kita kotor. Jadi kita berusaha menahan diri, tidak melaksanakannya, menjauhinya. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, maka marilah pada hari ini bersama-sama kita mentadabburi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ada 4 keutamaan yang akan kita bahas secara singkat insyaallah. Keutamaan pertama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Keutamaan kedua, doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ketiga, puasa adalah perisai dari neraka, benteng dari neraka. Dan keutamaan yang keempat adalah menghapus dosa dan memberi syafaat. Keutamaan pertama dari bulan Ramadan, dari berpuasa di bulan Ramadan, adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diharapkan mengerjakan semua perintah Allah
orang-orang yang diharapkan bisa meninggalkan semua larangan Allah. Dan orang-orang yang berpuasa diharapkan menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa agar kalian menjadi orang bertakwa. Harapannya selepas Ramadan nanti, setengah bulan nanti, setelah kita lewati Ramadan menuju Syawal, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan. Dan ternyata ketakwaan ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Di antara keutamaannya adalah orang-orang yang bertakwa, maka Allah selalu berikan solusi dalam hidupnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan jadikan dirinya terlepas dari berbagai masalah, selalu memiliki jalan keluar, selalu memiliki solusi dalam hidupnya. Tidak ada ceritanya orang bertakwa susah hidupnya, pikirannya mumet. Tapi orang yang bertakwa selalu Allah berikan jalan-jalan yang akan dia lewati. Allah akan berikan solusi-solusi yang akan menjadikan mudah hidupnya. Kalau kita saat ini belum mudah hidup kita, masih sukar jalan hidup kita, masih banyak permasalahan hidup yang belum ada solusinya, semoga selepas Ramadan kita bisa menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara keutamaan takwa adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka olehnya. Kalau kita selama ini rezeki kita masih mampet, belum lancar, bisa jadi kita belum menjadi orang bertakwa. Semoga selepas Ramadan ini kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, menahan lapar dan juga menahan diri dari berbuat dosa. Harapannya kita bisa memiliki rezeki yang tidak diduga-duga oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah juga memberikan garansi, jaminan kepada orang yang bertakwa bahwa urusannya akan selalu mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah selalu. Hai manusia-manusia yang katanya hidupnya sulit, hai manusia-manusia yang selalu merasa kesulitan hidupnya, tidak ada selesainya hidupnya, permasalahan hidupnya, maka resepnya adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi orang bertakwa, agar urusan kita menjadi mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan jalan keluar setiap permasalahan kita, dan Allah selalu memberi rezeki kepada kita dari arah yang tidak diduga. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, keutamaan yang kedua dari puasa di bulan Ramadan adalah doa akan dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim kepada bawahannya, pemimpin yang selalu berbuat yang sebagaimana mestinya, tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang tersakiti oleh tindak tanduknya, oleh kebijakannya. Inilah doa yang akan terkabulkan. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi doa akan dikabulkan oleh Allah saat kita berpuasa, kita melaksanakan sahur sebelum subuh sampai kita sebelum berbuka. Itulah waktu-waktu yang mustajabah. Maka perbanyaklah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Wa da'watul mazlum, dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Dari hadis ini diketahui bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan kemurahannya untuk diterima doa-doa kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa-doa kita
apapun yang kita inginkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ingin, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu mengabulkan segala harapan kita dan memaafkan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, keutamaan yang pertama dari Ramadan, dari puasa adalah menjadi pribadi bertakwa. Keutamaan yang kedua dari puasa di bulan Ramadan adalah doa dikabulkan. Dan yang ketiga, keutamaan puasa di bulan Ramadan, puasa akan menjadi perisai bagi kita dari neraka. Puasa akan membentengi kita dari neraka. Wasiyamu junnatun, puasa adalah perisai. Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yashhab. Maka ketika kalian berpuasa, fala yarfuth, janganlah berkata-kata kotor, wala yashhab, dan juga jangan berteriak-teriak, bertengkar. Fa in sabbahu ahadun, jika ada orang lain yang mencaci maki, au qatalahu, atau mengajak berkelahi, falyaqul inni mru'un shaim, katakan kepadanya saya sedang berpuasa. Kalau ada keinginan kita berkelahi, kalau ada keinginan kita memukul orang lain, mencaci maki orang lain, atau malah kita dipancing untuk melawannya, mencaci maki balik, dengan dia mencaci maki kita, mengajak kita bertengkar, katakanlah kepadanya, inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Karena puasa adalah perisai bagi kita. Puasa akan mencegah kita dari berbuat kemaksiatan, dari berbuat dosa. Sidang jemaah rahimani rahimakumullah, dan keutamaan yang keempat, yang terakhir dari puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan memberi syafaat kepada kita. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa Al-Qur'an dan juga puasa akan memberikan syafaat kepada kita. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'anil 'abda yaumal qiyamati. Puasa dan juga bacaan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wa syahawata bin nahar, saya telah melarangnya untuk makan di siang hari dan menunaikan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya memberikan syafaat kepada orang ini. Wa yaqulul Qur'an, Quran juga berkata, mana'tuhu nauma bil laili, wahai Allah, saya telah melarangnya untuk tidur di malam hari, dia membaca Quran saya di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Qala fayashfa'an, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an dan puasa akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Dengan Quran, dengan puasa, harapannya kita semuanya mendapatkan syafaat dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah, sehingga yang awalnya kita akan masuk neraka, perantara Quran, perantara puasa, Allah selamatkan kita dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat melalui bacaan Quran kita dan melalui puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah rahimani rahimakumullah, jadi ada 4 keutamaan dari puasa di bulan Ramadan yang bisa kita ambil hikmah di hari ini, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, doa orang yang berpuasa akan dikabulkan. Dan yang ketiga, puasa akan menjadi perisai dari siksa neraka. Dan yang keempat, puasa akan menghapus dosa-dosa kita serta memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk lebih lagi bersungguh-sungguh di setengah bulan terakhir di bulan Ramadan. Kita tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan bacaan Quran kita, tingkatkan salat kita,
niat kita, kehusyuan kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وفرق جمعهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.